tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk, raja termasyhur sepanjang sejarah Majapahit, telah berusia 23 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan, berbudi luhur, dan telah mencapai tingkatan yang begitu tinggi dalam usianya yang masih muda. Namun hingga kini, belum ada satupun gadis yang menarik hati sang Prabu, baik golongan bangsawan maupun pribumi. Padahal, pelukis kerajaan sudah berpergian ke berbagai penjuru Nusantara. Anakku, kamu sudah menginjak usia 23 tahun. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kamu mencari pendamping? Seorang pendamping, Paman Gajah Mada sudah lebih dari cukup. Dia telah kerajaan Majapahit tumbuh besar akibat kerja kerasnya. Tapi aku pernah merasa kesepian. Ini adalah lukisan dari seluruh garis Nusantara. Tidak yang menarik. Baiklah, Gajah Mada, aku akan memerintahkanmu untuk pergi ke Sunda Galuh untuk mencari putri raja yang sangat cantik. Tidak mungkin anakku tidak tepat untuk dirinya. hamba kurang setuju, sebab Sunda Galuh adalah satu-satunya kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Majapahit. Jika Sunda Galuh tidak mau tunduk, maka hamba akan mengarahkan pasukan untuk menghancurkan Sunda Galuh. Jangan gegabah, Gajah Mada. Mohon maaf Tuan Putri, hamba pamit dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hamba sedang melukis contoh. Boleh aku melihat lukisannya? Silakan Tuan. Oh, lukisannya indah sekali. Terima kasih Tuan Putri. Mohon maaf sebelumnya jika hamba lancar. Saya sudah menyelesaikan sejak lama. Bisa kamu ucapkan sekali lagi? Saya sudah menyukai Tuan Putri sejak lama. Ucapkan itu sekali lagi. Ingatkan aku, Papa. Tuan Putri, hamba ini apa? Hamba hanya rakyat biasa. Hamba tak pantas untuk sekedar berbicara dengan Tuan Putri. Tuan Putri, memang benar hamba mencintai Tuan Putri. Tapi hamba rasa hubungan kita ini putri hanya sebatas ini, sebatas raden dan jelata. Hamba tak ingin mendengar kemauan dari pihak istana. Baiklah, mereka yang masih kita berteman. Dan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Mana kita bercengkrama di tepian danau yang indah ini. Maka aku mohon, terimalah ajakanku. Sebatas teman, baiklah Tuan Putri. Hamba akan melakukan apa yang diminta dia kita lakukan secara resmi. Panggil aku Pitaloka. Kakak, apa belum menyebutkan namaku? Namaku Sandra. Pagi tiba. Rombongan Majapahit yang membawa titah untuk mengambil gambar Dyah Pitaloka tiba di Sunda Galuh. Hormat kami yang mulia. Silakan duduk. Anda datang dari Majapahit, pasti ingin bawa produk. Tentu saja, hamba diberi titah untuk melukis putri Anda, Putri Dyah Pitaloka. Baiklah, silakan saja. Terima kasih atas keterbukaan Sunda Galuh kepada Majapahit. Tuan Putri, putri Anda sangat cantik. Saya tidak yakin bisa melukisnya dengan baik. Tidak perlu susah, Paman. Aku punya lukisanku sendiri di kamarku. Paman boleh membawanya jika mau, tapi mohon dikembalikan secepatnya. Ngomong-ngomong, untuk apa lukisan itu akan digunakan? Baginda Hayam Wuruk berniat untuk membinamu. Jika ia tertarik, ia akan melamarmu. Baiklah, akan aku lakukan sekarang. Lukisannya indah sekali. Siapa yang membuatnya? Kita harus memanggilnya untuk melukis kita. Baiklah, akan aku panggilkan nanti. Ini Paman. Baik, hamba pamit dulu. Gajah Mada dan rombongannya kembali ke Majapahit dengan membawa lukisan Dyah Pitaloka. Ia langsung menunjukkan lukisan Dyah Pitaloka buatan Sandicara kepada Hayam Wuruk. Apakah benar ini wajah dari Putri Sunda Galuh? Benar, Tuan. Baiklah kalau begitu. Paman,
Tolong panggilkan aku untuk melamarnya, dan ibu tolong umumkan ke seluruh istana untuk mengadakan pesta pernikahan untukku. Apakah kamu sudah yakin anakku? Ya, aku tidak pernah seyakin ini, ibu. Baiklah Tuan, saya akan segera pergi ke Sundagalu untuk menyampaikannya. Sesampainya di keraton Sundagalu, rombongan Majapahit disambut dengan amat meriah oleh permaisuri, serta Dyah Pitaloka hadir menemui mereka. Kedatangan hamba ingin melamar putri Anda, Dyah Pitaloka. Prabu Hayam Wuruk berkenan menjadikannya permaisuri. Syukurlah jika Prabu Hayam Wuruk berkenan seperti itu. Tapi kita serahkan dulu kepada Dyah Pitaloka. Bagaimana? Ibu Nda dapat memberikan aku waktu. Baiklah, sampaikan kepada Prabu Hayam Wuruk. Anak saya butuh waktu untuk berpikir dahulu. Tidak masalah, tapi saya ingin berpesan, jika tidak secepatnya diberitahu kepada Majapahit, maka Majapahit akan memberitahunya. Baiklah, saya akan memberitahu secepatnya. Anda silakan istirahat dulu. Baik, terima kasih. Kakang, bagaimana ini? Selama Raja Majapahit akan sudah datang melamarku. Aku akan segera menjadi istri Raja Majapahit. Apa yang harus aku lakukan? Pitaloka, bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sebaiknya kita akhiri saja hubungan ini. Tapi aku hanya ingin menikah dengan kakang. Kakang kekasihku, aku hanya mencintaimu. Aku juga cinta padamu, Pitaloka. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Tahuan kau, dasar pelukis kurang ajar. Berani-beraninya kau melakukan hal menjijikan seperti itu dengan Dyah Pitaloka. Aku mencintai Dyah Pitaloka dengan sepenuh hati. Aku tidak peduli apa yang di depanku. Dasar jelata tak tahu diri. Kakang, apa yang paman lakukan? Paman membunuh orang yang tidak berdosa. Aku kecewa padamu. Terserah, kau juga beraninya melakukan hal menjijikan seperti ini. Besok, ikutlah kau ke Majapahit atau aku adukan semua ini kepada ibumu. Pagi hari, Dewi Laralingsing dan Dyah Pitaloka memutuskan untuk menerima lamaran Prabu Hayam Wuruk dan memutuskan untuk segera berangkat ke Majapahit. Setelah perjalanan panjang, rombongan Sundagaluh memasuki daerah Bubat. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sekitar lapangan Bubat. Tanpa diduga, rombongan Sundagaluh dihadang oleh pasukan yang dipimpin Gajah Mada. Pertempuran tak terhindarkan, kekacauan terjadi. Peperangan berjalan secara berat sebelah karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal pengantin Sundagaluh dan satu batalion prajurit Majapahit. Biarpun membawa persenjataan ala kadarnya, karena memang tidak bersiap untuk berperang, orang-orang Sundagaluh tetap melawan demi membela harga diri. Maharaja Linggabuana dan Patih Suradipati tewas akibat serangan itu. Permaisuri melakukan bunuh diri untuk menyusul kematian suaminya, sekaligus menjaga agar kehormatannya tidak dapat dijamah oleh siapapun. Namun dengan alasan yang tak jelas, di sebuah sudut medan peperangan, Dyah Pitaloka tersenyum dengan mata yang terbuka. Dia menuntunku ke jalan yang aku impikan. Biarkanlah aku mati menyusul kakang Saniscara. Oh, sialnya kau Baginda yang murung. Kau menjadikan hidupku penuh dengan penderitaan. Setelah mengucap kalimat emosional tersebut, Sekar Kedaton segera membunuh dirinya sendiri dengan cara menusukkan sebilah keris tepat di jantungnya. Rasa nyeri yang teramat sangat sama sekali tidak ia rasakan. Bagi dirinya, rasa sakit itu seperti ia nikmati, karena nyeri yang tak tertahankan tersebut adalah pembuka jalan bagi pertemuannya dengan Saniscara di alam kematian. Dyah Pitaloka tak perlu menunggu lama untuk merasakan datangnya ajal menjemput. Meskipun merasakan kematian yang pedih, senyum tetap terpancar dari wajahnya. Raut mukanya yang begitu cantik sosoknya kini telah tak bernyawa. Atas kesalahan besar yang dibuatnya, Mahapatih Gajah Mada dicopot dari jabatannya dan menyingkir ke daerah selatan Yuangga. Sedangkan
Prabu Hayam Wuruk tidak perlu lama-lama bersedih hati. Karena meskipun gagal memperistri Sekar Kedaton Sunda Galuh Dyah Pitaloka Citra resmi, tak lama waktu berselang, Hayam Wuruk menikah dengan sepupunya sendiri, Sri Sudewi.